Malam ini saya kasih informasi yang lebih rinci, lebih mendetail. Bagi setiap manusia hidup, ini terlepas dari sadar atau tidak sadar ya. Maksudnya disadari atau tidak disadari. Sesungguhnya ada pertanyaan. Di setiap diri manusia hidup, disadari atau tidak disadari, itu sesungguhnya ada sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini bisa dipastikan muncul paling awal. Bisa dipastikan dia muncul paling awal. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling mendasar, paling utama, bahkan bisa dikata paling penting, yaitu siapa aku? Dari mana aku? Hendak kemana aku? Dan untuk apa aku hidup di dunia ini? Di dalam setiap diri manusia itu pasti punya pertanyaan itu. Entah itu diungkapkan atau tidak. Entah itu disadari atau tidak disadari. Setiap diri manusia pasti punya pertanyaan itu. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku sebenarnya? Mau kemana aku? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Itu pasti ada itu pertanyaan itu. Itu disadari atau tidak disadari? Terucap atau tidak terucap? Pertanyaan itu pasti ada di setiap diri manusia yang hidup di dunia ini. Lalu jawabannya apa? Siapa aku? Dari mana asalku? Hendak kemana tujuanku? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Aku yang dimaksud itu ada dua. Aku sebagai wujud dan aku sebagai isinya wujud. Karena apa? Karena manusia hidup itu terdiri dari dua hal, yaitu raga dan jiwa, atau jiwa dan raga. Artinya kata aku ini kan ada dua. Maksudnya kan ada dua. Aku sebagai raga dan aku sebagai jiwa. Siapa aku? Aku yang pertama adalah raga. Siapa aku? Aku yang kedua adalah jiwa. Itu jawaban itu. Pertanyaannya, siapa aku? Jawabannya, aku yang pertama adalah raga. Aku yang kedua adalah jiwa. Pertanyaan kedua, dari mana asalku? Jawabannya, aku yang pertama adalah raga. Itu berasal dari cinta kasih sayang Tuhan. Sedangkan aku yang kedua, yaitu jiwa, berasal dari suci. Aku yang pertama berasal dari bahan cinta kasih sayang Tuhan. Aku yang kedua berasal dari bahan sucinya Tuhan.
hendak kemana aku? Aku yang pertama kembali kepada asalnya, yaitu cinta kasih sayang Tuhan. Aku yang kedua juga sama, hendak kembali kepada asalnya, yaitu sucinya Tuhan. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Aku yang pertama dengan aku yang kedua. Aku yang pertama untuk bercinta kasih sayang, sedangkan aku yang kedua untuk suci. Detail atau perinciannya sebagai berikut. Wujud tubuhnya manusia hidup itu berasal dari cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Dicipta dengan cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan dan berbahan dari cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Sedangkan aku yang kedua, yaitu jiwa, berasal dari suci, berbahan dari suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci yang menjadi asal-usulnya. Aku yang pertama hanya satu wujud, sedangkan aku yang kedua itu terdiri dari 5 wujud. Aku yang pertama satu wujud, yaitu tubuh kita, sedangkan aku yang kedua, yaitu jiwa kita, terdiri dari 5 wujud. Lima wujud yang merupakan jiwa kita, apa sajakah itu? Lah, itulah Wahyu Panca Gaib. Wahyu, arti maksudnya adalah pemberian Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Panca Gaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Lah, itulah jiwa kita yang menggerakkan tubuh kita selama ini, yang menghidupi tubuh kita selama ini, yang bisa menjadikan diri kita bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Wahyu Panca Gaib ini lebih dikenal dengan istilah Jawa sebagai sedulur papat kalimo pancer, yang jika manunggal tersebut sebagai hidup atau guru sejati atau roh suci atau roh kudus. Wahyu Panca Gaib yang menjadi jiwanya manusia atau aku yang kedua ini adalah wahyu tertua, wahyu pertama turun ke dunia sebelum wahyu-wahyu lainnya diturunkan. Sedangkan penerima wahyu Panca Gaib pertama adalah kakek moyang kita, yaitu Adam. Sedangkan penerima wahyu Panca Gaib kedua adalah nenek moyang kita, Hawa. Dan penerima wahyu Panca Gaib ketiga atau yang terakhir adalah anak cucu Adam Hawa hingga sampai kepada kita. Jadi manusia hidup itu hanya ada 3 generasi saja.
Generasi pertama manusia hidup adalah kakek moyang kita, Adam. Generasi kedua adalah nenek moyang kita, Hawa. Sedangkan generasi ketiga adalah anak cucunya, termasuk kita yang sekarang ini. Jadi wahyu pancagaib itu diturunkan ke dunia hingga 3 kali berturut-turut. Setelah 3 kali diturunkan ke dunia, kemudian Tuhan menurunkan wahyu-wahyu lainnya. Lah, wahyu-wahyu lainnya sesudah wahyu pancagaib itu adalah wahyu-wahyu untuk mengenal wahyu pancagaib. Konkretnya seperti apa Pak Web? Sebagai berikut. Setelah Maha Suci Tuhan selesai menciptakan semuanya, ya, selesai menciptakan semuanya, kemudian Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya. Lah, dikarenakan Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluk, kemudian yang terakhir Tuhan itu menciptakan makhluk yang terakhir tersebut manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Maha Suci Tuhan agar dia mengenal Tuhan itu sendiri tersebut Adam, yaitu kakek moyang kita sendiri. Akunya Adam yang pertama, yaitu wujudnya atau tubuhnya, itu terbuat atau diambil dari bahan tanah pilihan. Kemudian dibekali wahyu pancagaib atau 5 ruh yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Tuhan menciptakan manusia generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Hawa. Lah, akunya manusia generasi ketiga, aku pertamanya manusia generasi ketiga ini bahannya berbeda dengan Adam. Kalau aku pertamanya Adam, yaitu tubuhnya Adam, berbahan dasar dari tanah pilihan. Sedangkan aku pertamanya manusia generasi kedua, yaitu Siti Hawa, tubuhnya berbahan dasar dari tulang rusuknya Adam, yang kemudian dibekali sama, yaitu wahyu pancagaib yang menjadi jiwanya atau penggeraknya. Sebagai penyempurna, kemudian Tuhan menciptakan manusia generasi kedua. Lah, penciptaan manusia generasi ketiga, penciptaan manusia generasi ketiga ini tidak secepat ketika Maha Suci Tuhan menciptakan manusia generasi pertama, yaitu Adam, dan manusia generasi kedua, yaitu Hawa. Jadi ketika Maha Suci Tuhan menciptakan manusia generasi ketiga ini, dibutuhkan waktu yang teramat sangat panjang. Dibutuhkan waktu yang teramat sangat panjang. Hal ini terjadi dikarenakan Adam, kakek moyang kita, dan Hawa, nenek moyang kita, itu mengalami kesulitan untuk mengenal Maha Suci Tuhan. Nah, dengan kesulitan dari mereka berdua ini, maka Tuhan menciptakan manusia generasi ketiga dengan lebih teliti, lebih jeli, dan lebih berhati-hati. Dalam jangka waktu yang tidak sedikit, langkah awal Tuhan
menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya lagi kepada Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak lama juga, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Setelah digerakkan, kemudian Maha Suci Tuhan menyatukan kedua cinta yang dititipkan kepada Adam dan Hawa, atau memanunggalkan kedua cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa dan digerakkannya. Terciptalah manusia generasi ketiga, tersebut anak cucu Adam hingga kepada kita saat ini. Setelah penciptaan tubuhnya, manusia generasi ketiga ini disebut sempurna. Baru Maha Suci Tuhan membekali sama, yaitu wahyu pancagaib, seperti yang sudah dibekalkan kepada Adam dan Hawa. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahan dasar akunya kita pertama, yaitu jasad kita atau tubuh kita, itu berbeda dengan bahan dasar tubuhnya nenek moyang kita, Hawa, dan tubuhnya kakek moyang kita, Adam. Kalau kakek moyang kita Adam, tubuhnya berbahan dasar tanah pilihan. Sedangkan nenek moyang kita Hawa, tubuhnya berbahan dasar dari tulang rusuk. Sedangkan kita sebagai anak cucu keturunan Adam Hawa, tubuh kita berbahan dasar dari cinta kasih sayang. Yang kemudian dibekali sama, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, seperti yang dibekalkan kepada Adam dan Hawa. Jadi, kalau ada anak cucu Adam yang bertanya, siapa aku? Aku yang dimaksud itu ada dua. Aku sebagai raga atau tubuh, dan aku sebagai jiwa. Maka jawabannya bagi anak cucu Adam, dari pertanyaan siapa aku, tubuhnya adalah cinta kasih sayang, sedangkan jiwanya adalah suci. Kesimpulannya berarti wahyu pancagaib adalah identitas jati dirinya seluruh manusia hidup. Kesimpulannya berarti wahyu pancagaib yang arti maksudnya adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung adalah identitas jati diri pribadinya seluruh manusia hidup. Yang jika diketahui secara sadar oleh seorang manusia tersebut, maka manusia itu akan menjadi gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Artinya, lah kalau manusia itu merupakan gambaran wujud kenyataan Tuhan, kira-kira ada nggak yang namanya masalah? Yang namanya penyakit ada nggak kira-kira? Yang namanya miskin, kekurangan, kesedihan, penderitaan kira-kira ada tidak? Kalau ada, berarti Tuhan itu ya miskin,
bukan maha kaya. Kalau ada berarti Tuhan itu maha penyakitan. Lawang fotokopinya seperti itu. Logika mengatakan fotokopi itu kan mirip dengan yang asli. Apalagi fotokopi zaman modern ya. Kalau yang aslinya berwarna, fotokopinya juga ikut berwarna. Ini fotokopi zaman modern. Namun yang pasti yang namanya fotokopi itu sama persis dengan yang asli. Itulah sebenar-benarnya wahyu pancagaib yang sedang kita pelajari bersama, yang sedang kita kaji bersama, dan yang sedang kita praktekkan bersama-sama. Identitas jati diri pribadinya seluruh manusia hidup ini tidak bisa diraih atau ditempuh dengan cara apapun selain dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri. Jadi ditempuh dengan ilmu tidak bisa, karena wahyu pancagaib jauh lebih sakti dari jenis atau model ilmu apapun. Ditempuh dengan pengetahuan, wahyu pancagaib lebih cerdas dari pengetahuan jenis apapun. Dengan apa yang sudah saya informasikan dan kesimpulannya, berarti sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini memiliki wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib adalah jiwanya manusia, isi tubuhnya manusia yang menggerak-gerikkan manusia hidup di dunia ini. Bagi mereka yang sudah mengetahuinya dengan sadar dan mempraktekkannya disebut sebagai putra. Manusia hidup yang sudah mengetahuinya dengan sadar dan melakukannya disebut sebagai putra. Maksudnya puterannya rasa atau puterane rasa. Kesimpulannya berarti seluruh manusia hidup yang sudah mengetahui dengan sadar dan melakukannya adalah putra. Jadi yang namanya putra itu banyak. Siapapun dia yang sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini dengan sadar dan melakukannya atau mempraktekkannya, itulah putra. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini dengan sadar dan melakukannya menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, disebut sebagai putra kekudangane Rama. Jadi ada dua di sini. Ada tiga.
Sedangkan bagi mereka yang belum mengetahuinya, yang belum mengetahui identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini, disebut sebagai orang awam. Jadi manusia generasi ketiga setelah kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa itu terbagi dari dua ras. Ras pertama adalah manusia yang belum mengetahui identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini, tersebut orang awam. Ras kedua, manusia yang sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini dengan sadar dan melakukannya atau mempraktekannya, tersebut putra. Ras ketiga, yaitu manusia yang sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya dengan sadar dan melakukannya atau mempraktekkannya menggunakan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri atau identitas pribadinya itu sendiri, tersebut putra kekudangane Rama. Nah, ras ketiga atau trah yang ketiga ini adalah trah yang tertinggi. Trah yang tertinggi. Kenapa saya katakan trah yang paling tinggi atau ras yang paling tinggi? Dikarenakan manusia hidup yang ketiga ini adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Artinya sama dengan Tuhan. Ada perbedaan kehidupan-kehidupan di setiap harinya untuk 3 jenis ras manusia generasi ketiga ini. Manusia generasi ketiga, ras pertama, dikarenakan belum mengetahui, maka kehidupannya amburadul, dalam artian tidak tertata, tidak teratur, semrawut. Sedangkan manusia generasi ketiga, dalam ras yang kedua, yaitu yang sudah mengetahui dengan sadar dan mempraktekannya, namun tidak menggunakan sifatnya wahyu panca gaib, mengetahui, memahami, dan mengerti, namun tidak melakukannya. Artinya, walaupun sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya seperti yang sudah saya uraikan tadi, mereka masih tetap suka dan menyukai perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang awam, seperti berprasangka buruk, berpikir jelek, iri sirik dengki, fitnah bully, dan lain-lain. Padahal sudah mengetahui identitas jati diri pribadinya, tapi masih menyukai di situ, masih suka berada di situ. Sedangkan manusia generasi ketiga, dalam ras yang ketiga, ini sudah sama persis dengan gambaran Tuhan. Dari kitab apa Pak Web kok bisa tahu? Dari kitab
Lauhul Mahfuz. Kitab kekal, kitab abadi yang ada di dalam setiap diri manusia hidup. Surat apa, ayat apa? Surat Kejadian ayat 5-7. Maka sebab itu, Iqra, bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam diri panjenengan masing-masing. Bagaimana caranya? Caranya, kenali identitas jati diri pribadi panjenengan dengan baik, menggunakan sifat dan sikapnya identitas jati diri pribadi panjenengan sendiri, jangan yang lain. Dikarenakan sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang menjadi jiwa kita, masing-masing itu memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari sananya. Jadi tidak bisa ditempuh dengan cara apapun, tidak bisa ditempuh dengan teknik apapun selain menggunakan sifat dan sikapnya mereka berlima itu sendiri. Apa saja sifatnya mereka berlima? 1. Pasrah kepada Maha Suci Tuhan. 2. Menerima keputusan Maha Suci Tuhan. Yang ketiga, mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan. Yang keempat, merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Sedangkan yang kelima adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu adalah sifat, 5 sifat asli bawaan mereka berlima yang menjadi jiwa kita. Dengan ini, siapapun dia, dengan ini siapapun dia, jika tidak mau pasrah kepada Maha Suci Tuhan, jika tidak bisa menerima apapun keputusan Maha Suci Tuhan, jika tidak bersedia mempersilahkan kuasanya Tuhan, kalau tidak bisa merasakan kenyataan Tuhan, kalau tidak bisa dan tidak bersedia menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, sesungguhnya itu bukan manusia hidup. Dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, berarti yang disebut manusia hidup itu kan seperti itu. Artinya, kalau tidak bisa pasrah kepada Maha Suci hidup, tidak bisa menerima keputusan Maha Suci hidup, kalau tidak bisa mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan, Maha Suci hidup, tidak bisa merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan, tidak bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, berarti bukan manusia hidup kan? Berarti bukan manusia hidup kan? Lawang manusia hidup kan identitasnya itu. Terkecuali kalau belum mengetahui, lain lagi ceritanya. Kalau belum mengetahui, lain lagi ceritanya. Namun kalau sudah mengetahui, apalagi mengetahuinya dengan sadar, kok tidak mau seperti itu,
berarti bukan manusia hidup. Nah, karena bukan manusia hidup, berarti bukan gambaran kenyataan wujudnya Tuhan. Dikarenakan bukan gambaran kenyataan wujudnya Tuhan, ya penuh masalah. Segerak-geraknya tubuh bermasalah. Segerik-geriknya otak atau pikiran, segerik-geriknya hati atau batin, segerik-geriknya kelamin atau syahwat, pasti masalah. Dan masalah-masalah itulah yang disebut karma. Artinya, berbuat baik kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Berbuat buruk kita akan diadili oleh keburukan yang kita lakukan. Dan seumur hidup kita akan berkecimpung di situ terus. Sampai benar-benar menjadi manusia hidup yang sesungguhnya. Dan manusia hidup yang sesungguhnya memiliki 5 sifat. Yaitu pertama, pasrah kepada Maha Suci Tuhan. Kedua, menerima keputusan Maha Suci Tuhan. Ketiga, mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan. Keempat, merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Dan yang kelima, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Itulah sifat aslinya manusia hidup di dunia ini. Dikarenakan identitas jati diri pribadinya manusia hidup di dunia ini adalah wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, 5 roh pemberian Tuhan secara langsung. Dan itulah pertama kali Maha Suci Tuhan memberi kepada makhluknya. Pertama kali Tuhan memberi sesuatu kepada makhluknya adalah yang diberikan 5 roh secara langsung. Nah, kita tidak bisa keluar dari area ini, kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini, kita tidak bisa. Dikarenakan apa kok tidak bisa keluar dari area ini? Kok tidak bisa keluar dari dimensi ini? Sebab karena tubuh kita berbahan dari cinta kasih sayang Maha Suci hidup, dicipta dan dirancang untuk cinta kasih sayang Maha Suci hidup. Itu tubuh kita. Sedangkan jiwa kita berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan harus kembali kepada suci. Dengan mengetahui itu secara sadar dan melakukannya, menggunakan sifatnya itu sendiri, itulah yang disebut sebagai gambaran kenyataan wujud Tuhan. Semenjak seseorang itu mengetahui dengan sadar identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini dan melakukannya atau mempraktekkannya menggunakan sifatnya identitas jati diri pribadinya sebagai manusia hidup di dunia ini, maka sejak itu pula otak atau pikirannya berubah menjadi singgasana Maha Suci Tuhan tersebut, Baitul Makmur. Maka sejak itu pula lah hati atau batinnya berubah menjadi singgasana Maha Suci Tuhan tersebut, Baitul Muharram. Dan sejak itu pula kelamin atau syahwatnya berubah menjadi singgasana Maha Suci Tuhan tersebut, Baitul Muqaddas atau Maqdis. Lah kalau
wujud kita adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan, jiwa kita adalah singgasana Maha Suci Tuhan. Piye, coba jenengan renungkan sendiri. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan teralami kalau sudah seperti itu? Sebab karena itu, manusia hidup disebut sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, dan ditugasi untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya.